yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Ya, kalau tidak salah pembahasan kita terakhir adalah hadis yang ke-29, itu tentang hukum liur, ya, binatang yang liur binatang yang dimakan dagingnya, bahwa dia hukumnya halal, maksudnya tidak najis. Maksudnya tidak najis. Karena Nabi SAW ketika berkhutbah di Mina, ya, beliau berkhutbah di atas kendaraan, di atas onta, dan disebutkan bahwa liur unta beliau itu mengalir jatuh di pundaknya Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu. Dan kita sebutkan juga riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya, ya, liur dari unta Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga mengenai Anas bin Malik. Ya, karena dalam riwayat Anas bin Malik, Anas juga menceritakan seperti itu, bahwa liur untanya Nabi itu mengenai Anas bin Malik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah memerintahkan kepada Amr bin Kharijah atau kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhuma untuk mencuci dan membersihkan diri dari liur unta tersebut, menunjukkan bahwa liur unta zaman dimuliakan oleh Allah itu hukumnya halal, maksudnya tidak najis. Ya, bukan halal bisa dimakan, tidak. Tapi halal yang kita maksud di sini adalah hukumnya bukan sesuatu yang najis. Artinya kalau kita sholat, yang mana sholat ini salah satu syarat sahnya adalah pakaian kita harus bersih dari najis. Seandainya kita sholat dan di pakaian kita atau di badan kita atau di tempat sholat kita terdapat liur unta, ya, maka itu tidak membahayakan sholat kita. Sholat kita sah, tidak ada masalah. Kemudian unta ini dikiaskan untuk seluruh binatang yang dimakan dagingnya. Di binatang yang dimakan dagingnya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah sesuatu yang suci, ya, halal, tidak najis. Baik. Mungkin ada yang mengatakan, ya, barangkali Nabi SAW tidak tahu. Mungkin Nabi tidak tahu, ya, tentang menetesnya liur unta beliau kepada Amr bin Kharijah atau kepada Anas bin Malik. Nabi tidak tahu sehingga Nabi tidak memberitahukan. Kita katakan kalau Nabi tidak tahu, maka Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya. Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya, dan tentu kalau memang itu najis, mesti Allah akan memberitahukan kepada nabinya untuk menjelaskan hal tersebut kepada umatnya. Dan Amr bin Kharijah, demikian pula Anas bin Malik menceritakan tentang peristiwa seperti itu. Ini untuk menegaskan bahwa, ya, itu bukanlah sesuatu yang najis, tapi dia adalah sesuatu yang suci, ya, tidak memudaratkan, tidak membahayakan. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang ke-30. Hadis yang ke-30.
Disebutkan wa an Aisyah radhiyallahu anha, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Qalat, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghsilul maniyya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci mani. Mencuci mani, maksudnya mani, air mani, ya. Ya, air mani kayaknya tidak perlu kita jelaskan apa itu, ya, karena masing-masing kita sudah tahu, ya. Yang jelas bahwa yang keluar dari kubul, ya, laki-laki itu ada berapa? Ada 3, ya? 4. Ya, ada 4. Yang pertama al-baul. Apa al-baul? Kencing. Ini jelas najis. Ya, kencing najis. Sudah kita sebutkan dalilnya tentang kencingnya Arab Badui di masjid. Kemudian ditegur oleh para sahabat, dihardik oleh para sahabat. Ya, dilarang oleh para sahabat. Ya, kemudian Nabi SAW melarang sahabatnya untuk menghardik Arab Badui tersebut, karena jangan sampai kalau dia tahan kencingnya dia bisa terkena penyakit. Atau kalau dia tidak tahan kencingnya, dia lari ke sana kemari sambil kencing, ya, maka ini tentu akan semakin mempersulit untuk membersihkan najis. Maka Nabi biarkan, ya, supaya pembersihannya juga gampang. Setelah dia kencing, maka Nabi amara bidzanubi mimma, ya, fa'uhriqa alaihi. Ya, setelah itu Nabi perintahkan untuk diambilkan satu, ya, gayung air atau satu ember air untuk disiramkan di atas kencingnya Arab Badui tersebut. Yang menunjukkan bahwa kencing adalah sesuatu yang najis. Ya, nanti akan ada dalilnya lagi. Ya, kemudian yang kedua apa? Al-madhi. Ya, madhi ini keluar ketika seorang, ya, bersyahwat. Ya, dia keluar bersyahwat ketika dia sangat bersyahwat, dia sangat ingin untuk melakukan, ya, hal seperti itu. Ya, maka keluar cairan. Dan cairan ini keluarnya dia tidak terlempar. Ya, tapi keluar tetap melekat. Ya, tidak perlu kita sebutkan namanya, ya, silahkan antum teliti sendiri. Kemudian yang ketiga apa? Al-wadi. Al-wadi ini juga hukumnya najis, ya, sama dengan madhi. Madhi juga najis. Tapi sebagian ulama kita menganggap al-madhi ini sebagai najis yang mukhaffaf. Ya, membersihkannya cukup dipercik, ya, tidak perlu dicuci. Itu sebagian ulama gitu. Ya, kemudian al-wadi ini biasanya keluar setelah seorang kencing. Ya, setelah kencing dia keluar disertai dengan kenikmatan. Itu namanya al-wadi. Ini juga hukumnya najis. Ya. Kemudian yang keempat, ini yang akan kita bahas tentang al-mani. Jadi hukum mani. Itu yang keluar disertai dengan syahwat. Ya, keluar disertai dengan syahwat dan dia terpancar. Ya, keluarnya terpancar, terlempar. Baik. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu al-mani. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa mencuci mani. Biasa mencuci mani. Thumma yakhruju ila shalah. Kemudian beliau keluar untuk salat. Fi dzalika tsaubi, dengan menggunakan pakaian itu. Ya, jadi Nabi bersihkan mani di pakaiannya. Kemudian beliau keluar untuk salat dengan menggunakan pakaian itu juga. Ya, pakaian yang
baru saja beliau bersihkan dari mani. Kemudian kata Aisyah, wa ana anzuru ila atharil ghasli, dan saya melihat kepada bekas cucian mani itu. Ya, bekas ya tempat di mana mani itu dicuci di pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada basah. Ya. Jadi Aisyah melihatnya dan Nabi menggunakan pakaian itu salat. Ya. Baik. Dan riwayat ini jamaah dimuliakan oleh dalam hadis ini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci mani. Jadi ini perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mencuci mani. Apakah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang beliau mencuci air mani yang melekat di pakaiannya menunjukkan bahwa mani itu najis? Ya. Perlu kita ketahui jamaah dimuliakan oleh Allah bahwa tidak ada satu hadis pun yang sahih yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk mencuci mani. Jadi tidak ada satu hadis pun tidak ada bahwa Nabi perintahkan untuk mencuci air mani, seperti perintah beliau mencuci kencing, perintah beliau mencuci darah haid dan yang lainnya. Untuk mani itu tidak ada. Ya, tidak ada perintah Nabi untuk mencuci mani. Yang ada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini disebutkan perbuatan Nabi. Nabi mencuci air mani. Pertanyaannya, apakah hadis ini bisa menjadi alasan hujjah bahwa air mani itu najis? Jawabannya tidak. Ya. Kenapa kita katakan tidak? Karena ini perbuatan Nabi, Nabi tidak perintahkan. Dan perbuatan Nabi tidak menunjukkan sebuah kewajiban. Perbuatan Nabi tidak menunjukkan sebuah kewajiban sampai datang perintah. Ya, makanya dalam kaidah kan kita sebutkan yang namanya perintah, ya, al-aslu fil amri al-wujub. Hukum asal perintah itu wajib. Ya. Hukum asal perintah itu wajib. Kalau Nabi perintahkan sesuatu, hukum asalnya wajib. Ya. Bisa kita katakan tidak wajib perintah itu kalau ada dalil yang lain yang memerintahkan. Ya, perintah dalam hadis ini itu bukan wajib. Ada dalil yang lain yang memalingkan, sehingga menjadi sunnah atau menjadi mubah. Ya, seperti kalau Nabi pernah melarang, kemudian setelah melarang Nabi perintahkan. Menunjukkan bahwa perintah itu biasanya mubah. Ya, kalau perintah tapi sebelumnya dilarang, kemudian diperintahkan, ya, maka biasanya perintah itu bermakna mubah. Baik. Jadi hadis ini hanya menunjukkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi tidak memerintahkan, dan perbuatan itu tidak menunjukkan sebuah keharusan, sebuah kewajiban. Ya. Baik. Dan para ulama zaman dimuliakan oleh Allah itu khilaf tentang hukum mani. Ada yang mengatakan bahwa hukum mani itu adalah najis. Mani itu adalah najis. Dan ini pendapat yang dipegang oleh mazhab Hanafiyah dan mazhab Malikiyah, yang mengatakan bahwa mani itu adalah najis. Ya, artinya harus dibersihkan dengan air. Ya, harus dibersihkan. Apakah mani itu masih basah atau mani itu kering, sama saja. Ya, dia harus dibersihkan. Dia najis. Ya, baik. Dan dia mendatangkan, mazhab ini mendatangkan beberapa dalil di antara hadis ini. Nabi mencuci, tapi kita katakan tadi bahwa perbuatan Nabi tidak menunjukkan kewajiban. Ya, tidak menunjukkan kewajiban. Maka perbuatan Nabi di sini tidak boleh kita katakan mani itu najis
hanya karena Nabi perbuatannya mencuci mani. Ya. Tidak menunjukkan hal itu adalah najis. Sebagaimana apa? Sebagaimana ingus, sebagaimana ludah, dahak. Ya. Ingus, dahak, ludah itu tidak najis jamaah dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau mengenai pakaian kita, kira-kira dicuci atau tidak? Ya kita cuci. Kenapa dicuci? Ya supaya orang nanti tidak jijik melihat kotoran yang ada di pakaian kita. Jadi kita cuci sebenarnya untuk menjaga pandangan orang. Ya, menjaga pandangan orang. Ya, kalau dia lihat sesuatu yang bersih kan orang senang kalau dia melihat sesuatu yang bersih. Kalau dia melihat sesuatu yang kotor, apalagi sesuatu yang menjijikkan, membuat dia mual, ya, maka itu juga tidak boleh. Ya, makanya zaman dimuliakan oleh Allah, agama kita juga ini itu sangat memperhatikan yang namanya an-nadzafah, kebersihan. Ya, agama kita juga memperhatikan kebersihan. Ya. Walaupun hadis yang mengatakan apa? An-nadzafah minal iman, kebersihan itu bagian dari iman. Ini kita katakan hadisnya tidak sahih. Ya, bukan berarti bahwa yang namanya kebersihan itu tidak diperlukan di dalam agama kita. Tidak, jamaah dimuliakan Allah. Kebersihan diperlukan. Karena para sahabat menyaksikan bahwa orang yang paling bersih itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling bersih adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yatahhiru afniyatakum fa innal yahuda la yutahhiru afniyatahum." Nabi perintahkan, bersihkanlah pekarangan rumahmu, karena sesungguhnya orang Yahudi itu tidak membersihkan pekarangan rumah mereka. Ya, artinya Islam ini memperhatikan apa? Islam memperhatikan ya kebersihan. Ya, Islam memperhatikan kebersihan jamaah dimuliakan oleh Allah. Dan cukuplah dalil yang kuat bahwa kebersihan itu sangat diperhatikan di dalam agama kita adalah perintah untuk berwudu. Ya, perintah untuk berwudu. Ya. Bahkan diperintahkan untuk kita senantiasa menjaga wudu. Wudu kan kita bersuci, membersihkan bagian-bagian tertentu. Ya, bagian-bagian tertentu yang bagian-bagian itu rentan, ya sangat mudah bersentuhan dengan apa? Dengan kotoran najis. Ya, seperti apa? Tangan, ya, kaki, ya, hidung, ya. Ya bukan najis tapi kotoran, telinga. Diperintahkan jamaah yang dimuliakan oleh wajah kita, ya kadang mungkin tabrakan dengan kotoran, ya apalagi corona. Tabrakan. Maka mungkin kayak ini diperintahkan di dalam agama. Kemudian ada juga dalam agama kita sunnah-sunnah fitrah. Sunnah-sunnah fitrah yang semua adalah menyangkut masalah kebersihan. Ya, menyangkut masalah kebersihan. Al-khitan, ya, sunnat. Kenapa kita diperintahkan sunat? Bahkan laki-laki itu wajib bersunat. Ya, karena kalau tidak disunat, ya maka apa kulit yang menutupi zakar itu kalau tidak dihilangkan, maka dia menjadi tempat berkumpulnya kotoran. Ya, apalagi kalau kita kencing, ya sedikit banyak ada yang masuk bergeser ke dalam kulit yang menutupi kepala zakar itu, ya, sehingga dia berkumpul di situ menjadi penyakit. Maka diperintahkan dipotong, ya, untuk apa? Supaya bersih. Ya, jadi berkaitan dengan kebersihan. Makanya, ya, khitan bagi laki-laki, sunat bagi laki-laki itu hukumnya wajib. Ya, kenapa? Karena berkaitan dengan masalah taharah, kebersihan. Khitan bagi wanita hukumnya sunnah. Ya, kenapa? Karena kaitannya khitan wanita itu bukan dengan taharah, ya, tapi masalah, ya, kemaslahatan untuk suami istri. Ya, kemaslahatan untuk suami istri.
dan dalil-dalil yang lainnya jamaah dimuliakan oleh Allah yang menunjukkan bahwa agama ini sangat memperhatikan yang namanya kebersihan. Jadi Nabi SAW mencuci mani itu bukan karena dia najis, bukan karena mani itu najis, tapi dia suatu yang ya walaupun dia suatu kotor yang mungkin orang melihat akan jijik, maka dibersihkan. Ya, karena Islam memang adalah agama yang memberikan perhatian dengan kebersihan. Ya, dan ada dalil yang menguatkan bahwa mani ini bukanlah sesuatu yang najis. Itu sabda Nabi SAW ketika beliau ditanya tentang mani yang mengenai pakaian. Tentang mani yang mengenai pakaian. Maka beliau SAW mengatakan, innama huwa bimanzilati al-mukhat wal busaq wa innama yakfika an tamsahahu bi khirqatin aw bi izkhir. Sesungguhnya air mani itu kedudukannya sama dengan apa? Sama dengan ingus ludah atau dahak. Maka cukuplah engkau mengusapnya dengan apa? Bi khirqatin, dengan kain. Cukup diusap dengan kain. Kalau diusap dengan kain itu sudah cukup walaupun masih ada sisa-sisanya. Au bi izkhir, dengan ranting, dengan kayu. Dengan kayu. Yang namanya mengusap dengan kain, dengan kayu jamaah dimuliakan oleh Allah, kira-kira menghilangkan semua atau tidak? Tidak menghilangkan semua. Dan Nabi mengatakan seperti ini untuk menunjukkan bahwa apa? Mani itu tidak najis. Sebagaimana ingus, liur itu tidak najis, mani seperti itu juga kedudukannya. Dia tidaklah najis. Jadi faedah yang pertama jamaah dimuliakan oleh Allah. Kemudian dalam hadis yang disebutkan summa yakhruju ila shalah fi dzalika tsawb. Nabi keluar untuk salat dengan menggunakan pakaian itu. Ini menunjukkan jamaah dimuliakan oleh Allah bahwa pakaian yang dipakai Nabi salat ternyata itu juga yang beliau pakai untuk melakukan itu bersama dengan istrinya. Dan Nabi SAW yang menunjukkan juga beliau orang yang zuhud. Beliau tidak memiliki pakaian yang banyak. Itu yang beliau pakai berhubungan dengan istrinya, itu yang beliau pakai untuk salat. Yang menunjukkan zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang suka bermewah-mewah, Bukan orang yang suka bermewah-mewah walaupun tampil dengan penampilan yang baik, pakai pakaian yang indah, sandal yang indah, itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Sesuatu yang dibolehkan. Tapi itu bukan sebuah keharusan. Itu bukanlah sebuah keharusan. Baik. Dan bukan juga sebuah kewajiban kita mengikuti Nabi dalam hal yang seperti ini. Oh, Nabi seperti itu, saya juga mau seperti itu. Itu bukan sebuah kewajiban kita mengikuti cara seperti itu. Karena kadang sebagian orang mampu seperti itu. Dia menganggap hal itu biasa dan dia bisa menjalani dengan baik. Sebagian orang tidak terbiasa. Maka jangan memaksakan diri, Jangan memaksakan diri untuk sesuatu yang kita tidak mampu untuk melakukannya. Baik. Kemudian kata Aisyah, wa ana anzuru ila atharil ghasli, dan saya melihat bekas cucian itu. Ini mempertegas bahwa Nabi betul-betul memakai pakaian itu, ada bekasnya. Baik. Kemudian wali Muslim dalam riwayat Muslim, kata Aisyah radhiyallahu anha, laqad kuntu afrukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fi. Dan sungguh aku mengeriknya
itu mengerik dengan ujung kukunya, ujung jarinya, ya, ujung kukunya. Mengeriknya min thawbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farkan, dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yusalli fi, dan Nabi salat dengan menggunakan pakaian itu. Ya. Dalam hadis ini disebutkan Aisyah menggosok, ya, mengerik mani yang nempel di pakaian Nabi, ya, dan namanya dikerik, ya tentu mani itu sudah kering. Makanya ada ijtihad ulama kita yang mengatakan bahwa mani itu kalau dia basah dicuci, kalau dia kering maka dia dikerik, cukup dikerik, ya, cukup dikerik. Ya, sebagai perbuatan Aisyah dia mengerik mani yang sudah mengering, ya, namanya dikerik, tidak mungkin dia basah, dia kering, maka dikerik oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, nah ini juga dalil yang menunjukkan bahwa mani itu bukan sesuatu yang najis, karena yang namanya dikerik itu tidak hilang semua, mesti ada sisanya. Ya, ada sisanya. Kemudian disebutkan fayusalli fi, dan Nabi menggunakan pakaian itu untuk sholat. Ya, dikerik itu tidak hilang semua, mesti ada sisanya di situ, dan Nabi tetap menggunakannya sholat. Ini menunjukkan bahwa air mani itu bukanlah sesuatu yang najis. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perbuatan Aisyah radhiyallahu anha, ya, ini menunjukkan bahwa selayaknya bagi istri itu untuk berkhidmat kepada suami. Selayaknya bagi para istri berkhidmat kepada suami. Ya, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, beliau membersihkan pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang istri seharusnya seperti itu. Dia cuci pakaian suaminya, dia masak untuk suaminya, dia membersihkan rumah untuk suaminya, dan seterusnya. Ya, selayaknya wanita melakukan hal yang seperti itu. Ya. Ya, akan tetapi ya tidak seharusnya juga seorang suami, ya, artinya murni membebankan semua pekerjaan-pekerjaan itu kepada istrinya. Ya, hendaknya dia juga membantu pekerjaan-pekerjaan istrinya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya apa yang biasa dilakukan oleh Nabi di rumahnya, maka Aisyah mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahli. Nabi itu selalu membantu pekerjaan istrinya. Jadi Nabi selalu membantu pekerjaan istrinya. Jadi jangan mentang-mentang istri wajib taat suami. Ya, bahkan dia tegaskan hadis kepada istrinya. Ya, Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan antasjuda li ahadin antasjuda li ahla martul mar'a antasjuda li zawjiha." Seandainya aku boleh perintahkan seseorang sujud kepada orang lain, saya akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Dengar ini hadisnya. Ya, penegasan bahwasanya tanggung jawab seorang istri kepada suaminya itu sangat besar. Ya, dia wajib untuk mentaati suaminya, berkhidmat kepada suaminya, melayani suaminya. Ya, melayani suaminya. Bahkan ya kalau suami minta kepada suruh datang ya ke kamar, ke kasur, ya, itu istri harus taati apapun yang dia kerjakan. Dia sedang masak, ya, dia sedang sibuk menyapu dan seterusnya, maka dia harus hentikan mendatangi suaminya. Ya, tidak boleh ditunda yang seperti itu, ya. Dia harus langsung datang. Tidak boleh mengatakan tunggu, tidak boleh mengatakan sebentar. Langsung jamaah dimuliakan oleh Allah. Ya. Karena kalau dia tidak mengijabah itu, ini berat hukumannya. Ya, berat hukumannya. Maka wanita ini bisa-bisa dilaknat, ya. Dilaknat oleh malaikat zaman dulu sampai pagi kalau itu terjadi di malam hari. Ya, maka seorang suami, ya, walaupun istrinya itu memang wajib untuk mentaati suaminya, maka suami harus membantu, ya, istrinya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membantu pekerjaan istrinya. Makanya dalam hadis sebelumnya Nabi mencuci pakaiannya. Ya, Nabi mencuci pakaiannya. Ini bentuk bantuan beliau
kepada istrinya, tidak mau merepotkan istrinya, beliau cuci sendiri. Ya, pakaian beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Kemudian wa fi lafzil lahu, kemudian dalam lafaz yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, laqad kuntu ahukkuhu yabisan bi dhufri min thawbih. Ya, sungguh aku ahukkuhu yabisan, saya mengerik, ya, dalam keadaan kering, bi dhufri dengan kukuku, min thawbihi dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga menegaskan seperti hadis sebelumnya bahwa mani itu zaman dimuliakan oleh Allah bukanlah sesuatu yang najis, ya, tapi dia adalah sesuatu yang suci, ya, sesuatu yang suci, karena yang namanya dikerik sekali lagi itu tidak menghilangkan semua, dan Nabi menggunakan pakaian itu untuk sholat, ya. Dan bagaimana kita mau mengatakan najis itu mani itu najis zaman dimuliakan oleh Allah? Orang-orang mulia dari kalangan para nabi, rasul, ya, dari kalangan orang-orang saleh, ya, itu tercipta dari sesuatu yang najis. Ya, masa kita mau mengatakan mereka terbuat dari sesuatu yang najis? Kan tidak mungkin. Ya. Bagaimana kita Allah muliakan makhluk yang namanya manusia? Ya, bahkan mereka bisa lebih mulia daripada malaikat-malaikat Allah. Ya. Jadi manusia itu bisa menjadi lebih mulia dari malaikat kalau dia menjadi orang yang bertakwa, orang yang saleh. Nah, bagaimana mungkin itu bisa sementara dia terbuat dari sesuatu yang najis? Ya. Kan tidak mungkin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Selanjutnya wa an Abi As-Samhi radhiyallahu an. Kemudian dari Abu As-Samhi, Abu Sam an Abi Samhi radhiyallahu an, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuksalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil gulam. Ya. Bahwa kencingnya bayi perempuan, sudah azan ya? Ya, kencingnya bayi perempuan itu dicuci, kata Nabi, dicuci. Dan kencingnya bayi laki-laki, ya, anak laki-laki, jadi al-gulam itu ya biasanya umur ketika dia dilahirkan sampai dia balik, itu namanya gulam, ya. Tapi gulam yang dimaksud di sini adalah anak yang masih dalam, ya, masa disusui oleh ibunya, ya. Baik. Kencing anak laki-laki, bayi laki-laki yang masih menyusu, ya, maka itu yurashu. Yurashu maksudnya yundah, dan riwayat yang lain yundah. Yundah itu ya disiram air walaupun tidak semua kena. Ya, walaupun tidak semua, ya kurang lebih istilah kita barangkali dipercik, ya. Ya, jadi disiram air tapi ya tidak semua kena. Ya, maka itu sudah cukup untuk membersihkan kencing bayi laki-laki. Dalam riwayat yang lain dijelaskan oleh Qatadah bahwa anak yang dimaksud di sini, ya, Qatadah menjelaskan, ya, ini salah seorang, ya, rawi pada riwayat yang lainnya. Dalam riwayat yang lain itu bahwa Qatadah menjelaskan, ya, bahwa gulam tersebut malam yat'am, ya, malam yat'am, itu selama, ya, kata beliau lengkapnya, hadza idza lam yat'ama at'am fa idza ta'ima ghusila jami'an. Ya. Ini apabila dia tidak memakan makanan, belum memakan makanan. Artinya laki-laki itu kalau dia belum makan makanan,
maka dipercik saja kencingnya. Ya, dipercik saja kencingnya. Tidak perlu dicuci. Tapi kalau dia sudah makan makanan, ya maksudnya makanan selain ASI. Ya. ASI air susu ibunya, bukan susu ya. Kalau susu ya banyak susu macam-macam. Ya, susu yang dimaksud adalah ASI air susu ibunya. Kalau dia sudah makan makanan selain air susu ibunya, maka dia sama dengan kencingnya laki-laki yang balik. Ya, sama dengan kencingnya laki-laki yang balik. Ya, dan ada juga ulama kita yang mengatakan ya, selama asinya masih lebih banyak dibandingkan makanan yang masuk, ya maka itu masih bisa dipercik. Ya, kalau asi masih lebih banyak, masih dominan ya daripada makanan ya, seperti bubur dan seterusnya, ya maka dia masih dipercik. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, wallahu a'lam ya. Jamaah dimuliakan oleh Allah, dalam hadis ini ya jelas adanya perbedaan antara kencing bayi. Ya. Kita berbicara bayi ya, kalau sudah besar ya sama semua. Kita berbicara bayi. Adanya perbedaan antara kencing keduanya. Kalau bayi laki-laki sejak dia lahir ya sampai kapanpun, maka kencingnya itu najis dan harus dicuci. Harus dibersihkan seluruhnya. Ya, harus dibersihkan. Adapun kencingnya bayi laki-laki, dia juga najis. Ya, kencing bayi laki-laki dia juga najis, akan tetapi pembersihan kencingnya itu cukup dipercik, disiram air walaupun tidak semua bagian yang itu kena. Ya, artinya ada kencing bayi laki-laki di suatu tempat, maka cukup dipercik atau disiram dengan air walaupun tidak semua kena. Ya, cukup seperti itu. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya, apa sih hikmahnya? Kenapa bisa seperti itu? Ya, inilah agama kita, jamaah dimuliakan oleh Allah. Ya, itu memberikan kemudahan ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang menjelaskan bahwa perbedaan antara bayi laki-laki ya, kenapa bayi laki-laki itu cukup dibersihkan dengan seperti itu, perempuan tidak? Ya, ada 3 alasan. Alasan yang pertama, ya kasratu hamlir rijal wan nisa lidzukur. Ya, anak laki-laki itu lebih banyak digendong daripada perempuan ya. Ini yang pertama. Jadi katanya kalau bayi laki-laki itu orang lebih suka ya lebih sering digendong, bahkan digendongnya kemana-mana. Itu yang pertama. Ya, maka kalau seandainya dia juga harus sama seperti dengan kencing perempuan, ya maka ini akan fasyukku alaihi ghusluh, akan merepotkan banyak orang untuk mencucinya. Maka hanya diperintah untuk memercikkan saja, maka itu sudah cukup. Kemudian hikmah yang kedua, dan ini perbedaan yang sangat mencolok ya. Anna baulahu la yanzilu fi makanin wahid, bal yanzilu mutafarriqan hahuna wa hahuna. Bahwa kencingnya bayi laki-laki itu ya, itu tidak jatuh di satu tempat. Ya, tidak jatuh di satu tempat. Ya, tapi kadang berputar. Ya, kadang berputar kemana-mana. Ya kan pakai selang. Ya, kalau selangnya tidak dipegang, ke mana-mana dia. Nah, itu kalau laki-laki. Ya makanya agama tidak memberatkan kita untuk mencucinya, cukup dipercik saja. Ya siram kayak semua, ya selesai sudah. Berbeda dengan perempuan. Ya kalau perempuan tidak ada selangnya, ya maka jatuhnya di satu tempat. Biar bagaimana? Ya, saja di satu tempat, ngumpul di situ. Ya, maka membersihkannya mudah, mencucinya mudah, tidak kemana-mana. Ya, kalau laki-laki, ya kan ada di sini basah, 3 meter di situ ada juga. Ya, tayyib, itu alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga, anna baulal unsa akhbathu wa antanu min bauliz
zakar, bahwa kencingnya perempuan itu lebih kotor dan lebih berbau dibandingkan kencing laki-laki. Ya. Apa sebabnya? Ya, sebabnya katanya wasababuhu hararatuz zakar wa rutubatu al-unsa. Ya, sebabnya karena panasnya laki-laki itu dan basahnya wanita. Ya. Nah, itu kayak yang sebabkan sehingga laki-laki itu karena panas maka kencingnya itu baunya menjadi ringan. Ya, baunya menjadi ringan. Ya, berbeda dengan perempuan karena dia basah maka baunya itu semakin berbau, ya, kencingnya. Nah, itu 3 alasan jamaah dimuliakan oleh Allah. Ya, kenapa di sana ada perbedaan cara membersihkan antara kencing bayi laki-laki dan kencing bayi perempuan. Ya, dan kita ingatkan di sini bahwa bayi laki-laki yang cara pembersihannya cukup dipercik itu adalah selama dia tidak memakan makanan selain ASI, atau selama kebanyakan makanannya itu adalah ASI, ya. Jadi aktsaru ta'amihi, ya, kebanyakan makanannya adalah ASI, air susu ibunya. Baik. Ya, mungkin sampai sini dulu jamaah dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Ya, hadis yang selanjutnya berbicara tentang masalah darah, ya, tentang hukum darah, apakah dia najis atau tidak. Wallahu a'lam. Sudah masuk waktu nih, ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdih, nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.